Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh kalau pada saat ini Tuhan beri kesempatan untuk kita kembali mendengarkan firman. Pada saat ini saudara-saudara saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Mengapa Elohim menciptakan manusia dari tanah? Mengapa Tuhan menciptakan manusia dari tanah? Sebetulnya untuk menjawab ini sangat simpel. Bagi orang yang suka berkomunikasi dengan Tuhan dan orang yang punya kelebihan untuk bisa mendengar suara Elohim, maka gampang saja tinggal bertanya, nanti Tuhan menjawab. Karena Tuhan kita adalah Tuhan penjawab doa. Namun seringkali kita melihat, dan saya sendiri juga sering melihat, ada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab, dijawab sendiri, dan dikatakan itu datang dari Tuhan. Kalau saya boleh katakan ini istilahnya ngeroh, saudara-saudara. Sampai-sampai juga ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan mau dipanggil dengan apa saja, karena saya sudah tanya dan Tuhan menjawab katanya, memang aku siap untuk dipanggil dengan apa saja. Wah, kalau sudah mengatasnamakan Tuhan, terkadang orang tidak berani menyanggah. Tetapi sebetulnya kita bisa menyanggahnya kalau tidak sesuai dengan kitab suci. Karena itu, saudara-saudara, hal yang pertama untuk menerima jawaban, mengapa Elohim menciptakan manusia dari tanah, bertanya. Dan kalau Tuhan belum menjawab, jangan dijawab sendiri. Itu yang pertama. Kenapa? Karena hal yang kedua, kitab suci memberitahu kepada kita jawabannya. Sehingga kalau misalkan orang bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan engkau menciptakan manusia dari debu tanah? Kenapa tidak diciptakan dari butiran-butiran emas? Atau kenapa tidak diciptakan dari batu-batu krisopras? Misalkan atau batu-batu pualam yang mahal harganya, tentu lebih hebat lagi. Hal yang pertama selain bertanya kepada Tuhan, yang kedua bisa membaca kitab suci, karena jawabannya pasti sama. Atau yang ketiga, tunggu mati dulu. Nanti setelah mati baru tanya sama Tuhan. Ya kan? Nah, oleh karena itu untuk saat ini saya akan mengajak kepada saudara untuk melihat beberapa ayat kitab suci yang merupakan jawaban dari Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah? Untuk itu sebelumnya kita membuka sebagai dasar apa yang menjadi pertanyaan kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi suatu jiwa yang hidup. Jadi kitab suci kita menegaskan dan konsisten bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Walaupun ada kitab yang lain yang mengatakan bahwa manusia itu terbuat dari setetes mani. Kemudian dikatakan terbuat dari segumpal darah. Dan ada juga yang mengatakan terbuat dari segumpal daging dan sebagainya. Ya itu tidak masalah, saya menghormati kitab yang mengatakan demikian sesuai dengan iman orang yang bersangkutan. Tetapi karena iman saya dengan kitab suci yang saya baca pada saat ini, maka kitab suci katakan bahwa manusia diciptakan dari apa? Debu tanah. Bukan dari yang lain. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih kok tidak diciptakan dari besi? Tentu kalau tercipta dari besi lebih berharga. Dan lebih kuat dan lebih berharga lagi kalau diciptakan dari emas. Saya melihat, saudara-saudara, Raja Arab di YouTube terungkap sampai WC-nya saja itu terbuat dari emas. Bayangkan saudara-saudara. Kemudian tempat cucian itu, cuci tangan, ya, wastafelnya juga terbuat dari emas. Ini luar biasa sekali.
Ya, tentu kalau manusia terbuat dari emas akan lebih berharga, akan lebih hebat. Itu mungkin pemikiran kita. Nah, menjadi pertanyaannya kenapa kok Tuhan tidak mau menciptakan manusia dari besi, dari emas, atau dari berlian, atau dari yang lain. Saya ungkapkan ada 4 hal kenapa Elohim menciptakan manusia dari tanah. Yang pertama, agar manusia menyadari kalau dirinya itu lemah. Kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-27. Di situ kita melihat kitab suci mengatakan demikian. Lalu Abraham menjawab dan berkata, mohon ampun, aku telah lancang untuk berbicara kepada Tuhan, padahal aku hanyalah debu dan abu. Di sini kita melihat bagaimana Abraham ketika berbicara kepada Elohim, dia menyadari bahwa dirinya itu hanya terbuat dari debu dan abu. Artinya apa? Menyadari dirinya adalah lemah. Nah, dengan ayat ini firman Elohim mengajarkan kepada kita supaya kita pun menyadari bahwa kita ini sebetulnya lemah. Karena itu jangan sampai ada satupun di antara kita yang menyombongkan diri dan merasa diri menjadi kuat. Karena apabila kita merasa diri hebat, sebetulnya kita justru tidak hebat. Karena kesombongan itu membuat Tuhan murka. Kesombongan adalah sifat dari Hillel bin Zakhar. Dan itu merupakan kakek moyangnya dosa. Karena itu Tuhan sangat membenci kesombongan. Di dalam kitab suci ada banyak orang yang sombong. Dulunya ketika masih kecil dia baik-baik saja. Tetapi ketika sudah menjadi besar, menjadi sombong dan melawan kepada Tuhan. Kitab suci telah mencatat adanya orang seperti ini. Ketika sudah menjadi orang besar, bukannya semakin merendah, melainkan justru menjadi sombong. Mari kita buka di dalam kitab suci kita, di dalam kitab 2 Taware pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Di situ kitab suci mengatakan, dan ketika dia menjadi kuat, hatinya sombong, dan dia bertindak tidak setia terhadap Yahweh Elohimnya, dan masuk ke tempat suci Yahweh untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Di sini kita melihat tentang kisah Raja Uzia yang ikut campur urusan imam yang tidak seharusnya dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kuat, dia sudah menjadi besar, dan dia menjadi orang yang hebat. Sehingga imam pun harus tunduk kepada apapun yang dia lakukan. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan pelayanan bagi Elohim. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Uzia ketika dia sombong di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 mengungkapkan bagaimana Imam Azaria menegur Raja Uzia. Namun saat ditegur, bukannya Raja Uzia bertobat, tetapi malah marah. Dan hal ini berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca saja ayat yang ke-17 sampai 21 yang demikian bunyinya. Namun Imam Azaria datang dari belakang dan 80 imam Yahweh dengan dia. Orang-orang yang penuh keberanian. Dan mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar dupa untuk Yahweh. Hanyalah imam-imam keturunan Aharon yang telah dikuduskan yang berhak membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus itu, karena engkau telah melakukan ketidaksetiaan dan bukan untukmu kehormatan dari Yahweh Elohim. Dan Uzia menjadi marah dan di tangannya ada pedupaan untuk membakar dupa. Dan dengan meluapnya amarah terhadap para imam, maka timbullah penyakit kusta di dahinya di hadapan para imam di bait Yahweh di dekat mezbah dupa. Dan imam kepala Azaria
dan semua imam lainnya berbalik kepadanya, dan sesungguhnya dia terjangkit kusta pada dahinya. Dan mereka mengusirnya dengan segera dari sana, dan dia sendiri tergesa-gesa untuk keluar, karena Yahweh telah memukulnya. Dan Raja Uzia terjangkit kusta sampai pada hari kematiannya. Dan tinggal di rumah pengasingan sebagai orang yang sakit kusta, karena dia telah dikucilkan dari bait Yahweh, dan Yotam anaknya di istana raja menghakimi negeri itu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan bagaimana Raja Uzia yang dahulu adalah orang yang rendah hati, orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia menjadi besar, menjadi orang hebat, dia menjadi sombong dan bahkan mengambil alih tugas para imam. Dan hal itu merupakan satu kekejian bagi Yahweh, sehingga Yahweh memukul dia dengan penyakit kusta. Banyak sekali kejadian ini yang terjadi di gereja Tuhan. Dulu saat masih muda, saat masih kecil, selalu minta bimbingan gembala. Bisa taat dan berlaku manis. Namun setelah besar menjadi sombong, merasa hebat, dan bahkan mengatur urusan ibadah yang bukan tugas dan wewenangnya. Ya sebetulnya sih kalau mengaturnya benar, bagi saya tidak masalah. Karena saya tentu saja akan merasa senang, karena akan meringankan beban saya sebagai seorang gembala. Namun jika mengaturnya ngawur dan berfokus bagi kemuliaan dirinya, wah ini berbahaya dan tidak boleh terjadi di dalam gereja Tuhan. Ada lagi kasus yang lain, di mana setelah kuat, setelah besar, setelah kaya, setelah punya jabatan tinggi, menambah istri. Ini juga sering kali terjadi, saudara-saudara. Dan bahkan di dalam kitab suci juga tertulis. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Di sana diungkapkan Abia menjadi kuat dan dia mengambil 14 istri bagi dirinya dan menjadi bapak dari 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Bukankah kejadian yang seperti ini sekarang banyak terjadi? Dulu setia dengan pasangannya, namun setelah besar, setelah kuat, setelah kaya, jadi berubah setianya kepada orang lain. Baru-baru ini ada berita di TV, seorang istri polisi yang adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi, berselingkuh dengan mahasiswanya dan digerebek oleh suaminya sendiri. Setelah diinterogasi, ternyata mereka telah melakukannya sekitar 8 bulan lamanya. Juga ada kasus lain, di mana orang yang setelah kuat, setelah besar, setelah kaya, setelah punya jabatan tinggi, menjadi sombong dan membantai hamba-hambanya. Beberapa waktu yang lalu pernah juga diberitakan di televisi, ada seorang pejabat tinggi yang dengan tega hati menyetrika pembantunya sendiri. Karena merasa tindakannya tidak akan berdampak apapun, karena sebagai pejabat tinggi yang tentu saja merasa kebal hukum di negara ini. Ini semua merupakan dosa kesombongan yang tidak disadarinya. Saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa kesombongan itu merupakan dosa yang sangat mengerikan. Kenapa? Kalau kita melihat ada orang berbuat dosa, katakanlah mencuri, maka orang yang mencuri itu sadar kalau dirinya ini mencuri. Orang yang membunuh, dia sadar kalau dirinya membunuh. Kita seringkali melihat di televisi bagaimana orang yang telah melakukan pembunuhan, kemudian akhirnya menyesal telah melakukan pembunuhan itu. Artinya apa? Mereka menyadari kalau mereka membunuh. Orang melakukan perbuatan dosa perzinahan, orang juga menyadari kalau dirinya sedang berzina. Tetapi kalau sombong, saudara-saudara, orang yang sombong itu tidak menyadari kalau dirinya sedang sombong. Nah ini yang sangat berbahaya. Karena itu firman Elohim mengajar kepada kita supaya kita jangan sombong. Karena itu dosa yang mengerikan. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang selalu menyadari siapa diri kita ini sesungguhnya.
Abraham saja katakan aku ini hanya debu dan abu, saudara-saudara. Nah, mari kita membuka di dalam kitab suci untuk melihat contoh-contoh orang yang menyadari siapa dirinya. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Ini adalah kesaksian daripada Yohanan Pembaptis. Dia katakan seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Jadi segala hormat, kemuliaan, hendaklah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ini sadar siapa kita ini sesungguhnya. Kalau bukan karena Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, kita bisa beribadah di tempat yang nyaman ini pun semuanya bukan karena kehebatan kita masing-masing, tetapi karena campur tangan pertolongan Elohim, sehingga kita yang sudah dibuat terpuruk sama sekali di kota ini, akhirnya bisa seperti yang ada sekarang ini. Kemudian Tuhan izinkan kita memiliki radio rohani. Itu juga bukan karena kehebatan kita, tetapi karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan apa yang Yohanan lakukan ini, dia katakan biarlah dia atau Yeshua semakin bertambah besar dan aku semakin bertambah kecil, kira-kira begitu. Karena dia melakukan perintah di dalam kitab Matius pasal yang ke-18, kita lihat kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Oleh karena itu, siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan Samayim atau kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, untuk menjadi orang besar, kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang kecil. Jangan seperti orang-orang politik. Untuk menjadi orang besar harus menjatuhkan orang lain. Kita lihat saja nanti sebentar lagi akan ada pilkada. Mereka akan saling menjatuhkan. Tujuannya apa? Supaya menunjukkan kepada yang lain bahwa aku ini hebat. Tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Itulah sebabnya ada kesepakatan bersama supaya jangan melakukan black campaign atau kampanye hitam dengan cara-cara yang jahat untuk menghancurkan lawan politiknya. Ya, isu sara dan sebagainya itu enggak benar. Ya. Orang yang tidak mampu untuk menjadi besar, cara satu-satunya adalah dengan menggunakan isu sara. Supaya menghancurkan orang lain. Apalagi kalau musuhnya sudah Kristen, Chinese lagi. Ya, contohnya seperti yang di kota Jakarta, Ahok, itu dihajar terus saudara-saudara dengan isu sara. Terakhir kemarin dianggap menista agama karena menggunakan ayat-ayat yang tidak diimani. Sebetulnya apa yang diungkapkan itu benar. Karena memang ada banyak orang yang ingin menunjukkan kepada orang lain kalau dirinya itu suci dengan mengambil ayat-ayat kitab sucinya. Supaya orang menganggap, wah ini orang hebat. Padahal hatinya busuk, itu banyak sekali saudara-saudara. Orang yang hebat kalau misalkan ada pilkada begitu, adu program. Adu keahlian sebagai seorang pemimpin. Bukan isu sara, itu mah zaman Bahola, zaman VOC. Dan hanya orang-orang yang otaknya kurang waras yang melakukan ini. Yang mengikuti dengan cara seperti ini. Sehingga akhirnya muncul sebagai orang besar, sebagai seorang pemimpin. Tapi begitu sudah menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin, menjadi orang besar, ternyata hanya jabatan saja yang dikejar. Realitasnya tidak mampu melakukan pekerjaan sebagai orang besar. Ini menyedihkan sekali. Coba kalau Indonesia dari dulu menghadapi orang-orang yang model seperti Pak Presiden kita Jokowi, wah Indonesia sudah makmur saudara-saudara. Semua yang korupsi-korupsi dibabat habis.
Oleh karena itulah maka untuk menjadi orang besar tidak perlu harus menjatuhkan orang lain. Yeshua itu Elohim. Dia ini besar, tetapi rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati tergantung di atas kayu salib, supaya manusia yang seharusnya binasa diselamatkan. Kita membuka di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Yeshua itu Elohim, tetapi dia merendahkan dirinya, rela menjadi sama seperti manusia pada umumnya, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika dia dilecehkan, ditinju, dia diludahi, sampai akhirnya dicambuk dan mati tergantung di atas kayu salib. Sebetulnya Yeshua mampu melakukan sesuatu ketika dia disalib. Kemudian kepala pasukan mengatakan, hei, kalau engkau memang Tuhan, turun dari salib itu, aku akan percaya kepadamu. Apakah Yeshua tidak bisa? Dia langsung copot tangannya dari salib, dari paku yang menyalibkannya, kemudian dia turun dan berkata, nih, sekarang lihat, aku sudah turun dari salib, percayalah. Saya yakin kepala pasukan itu akan percaya. Tetapi hanya satu orang yang percaya, dan semua akan binasa termasuk saudara dan saya. Yeshua mampu melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia merendahkan dirinya demi keselamatan jiwa-jiwa. Terkadang di dalam kehidupan kita pun seperti itu, saudara-saudara. Kita ini tidak salah, tetapi dipersalahkan. Dan seringkali ketika kita tidak salah, kita dipersalahkan, kita lawan dengan kekuatan kita. Kitab suci mengajarkan kepada kita, kejahatan tidak boleh dilawan dengan kejahatan. Karena apabila kejahatan dilawan dengan kejahatan, maka kualitas dan kuantitas kejahatan itu akan semakin besar. Contoh, misalkan saya pukul Wawan, ya. Saya pukul Wawan tidak berani sama saya, karena Wawan tahu saya jago karate. Maka Wawan akan ngajak 5 orang untuk ngeroyok saya. Ya, saya kalah karena dikeroyok 5 orang. Dan saya membalas. Saya membalas tidak dengan diri sendiri, saya akan bawa 10 orang untuk ngeroyok orang yang ngeroyok saya. Nah, orang yang ngeroyok saya yang sudah dikeroyok tadi itu, dengan 10 orang, Wawan tentu tidak akan tinggal diam. Mungkin 1 RT akan dihubungi semua untuk geruduk ke tempat saya. Nah, ini membuktikan bahwa kejahatan apabila dibalas dengan kejahatan, maka kualitas dan kuantitas kejahatan itu akan semakin besar. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ya, itu yang ajaran Yeshua, yaitu kasih, saudara-saudara. Dan apabila kita tidak salah tetapi kita dipersalahkan, izinkanlah Tuhan yang membalasnya, bukan kita yang membalas. Dan itu terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas. Yahweh berfirman. Kalau kita yang membalas, bahaya. Bisa kita berurusan dengan polisi, kita bisa masuk penjara, atau mungkin kita juga akan ada di penjara sampai seumur hidup kita. Tetapi kalau kita menyerahkan kelemahan kita, karena kita tidak bersalah, dipersalahkan, maka Tuhan yang akan membela.
Kitab suci mengajar kepada kita lebih baik mengalah sajalah. Mengalah itu beda dengan kalah. Seperti mendengar berbeda dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu hanya mendengar, saudara sedang duduk di sini juga mendengar ada mobil lewat. Tetapi kalau mendengarkan itu ada perhatian khusus. Apa yang saya sedang sampaikan saudara mendengarkan. Itu artinya bukan hanya sekedar mendengar. Mengalah itu bukan berarti kalah. Bisa saja orang yang mengalah ini sebetulnya lebih kuat. Tetapi dia tidak mau membalas. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Lebih baik menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Jadi hal yang pertama, kenapa Elohim menciptakan manusia terbuat dari debu tanah, dengan tujuan supaya manusia menyadari bahwa dirinya lemah. Jadi jangan ada yang sombong. Karena kesombongan itu kebencian bagi Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan manusia terbuat dari debu tanah? Yang kedua, agar tidak melawan Elohim. Karena Elohim tahu bahwa manusia ini lemah karena terbuat dari debu tanah. Kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ ditulis demikian. Dan datanglah firman Yahweh kepada Yehu ben Hanani melawan Baesa yang mengatakan, sejak aku meninggikan engkau dari debu dan menjadikan engkau penguasa atas umatku Israel, maka engkau telah berjalan menurut jalan Yerobeam, sehingga membuat umatku Israel berdosa, dan mereka membangkitkan murkaku karena dosa mereka. Ini sebagai bukti bahwa manusia itu ternyata suka melawan dan menyakiti hati Tuhan. Sampai detik ini pun, banyak orang menyakiti hati Tuhan dan melawan Tuhan. Khususnya kalau saya berbicara tentang masalah nama Tuhan. Banyak umat-umat Nasrani yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Mereka mengatakan Tuhan kan tahu isi hati. Tidak usah disebut dengan namanya Yahweh juga dia tahu kok. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah tahu namanya Yahweh, kenapa tidak disebut? Tetapi kenapa menyebutnya dengan nama yang lain? Dan kalau Tuhan tahu isi hati manusia, itu yang menjadi tolok ukurnya, ya saudara tidak usah pergi ke gereja. Di rumah saja, yang penting Tuhan tahu isi hati saya, kalau saya pengen untuk dekat kepada Tuhan. Nah ini nanti jadi tambah enggak karu-karuan saudara-saudara. Namanya juga Tuhan, tentu dia tahu isi hati manusia. Tetapi kenapa manusia menuntut Tuhan harus tahu isi hati kita? Seharusnya manusialah yang mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan itu disebut dengan yang lain? Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Coba perhatikan di situ. Menyebut dengan sia-sia saja dilarang, apalagi mengganti dengan sia-sia. Jelas ini melanggar perintah Elohim. Kemudian di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-13 dikatakan, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan terdengar dari mulutmu. Ini kitab suci yang ngomong. Kenapa kita tidak mau melakukannya, tetapi kita justru mengatur Tuhan. Tuhan yang harus menurut kita. Tuhan tan tahu isi hati kita. Lah kalau di dalam hati kita Yahweh, kenapa ucapan mulutnya berbeda? Seharusnya kita yang harus tahu bagaimana isi hati Tuhan. Artinya kita harus menurut aturan Tuhan. Bukan aturan manusia. Atau kita sendiri yang membuat aturan. Itu kalau orang mengatakan Tuhan kan tahu isi hati.
Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu tidak punya nama. Selalu yang didengung-dengungkan di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Coba kita membuka. Keluaran 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan apa? Dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, aku ada yang aku ada. Kitab Ibraninya berbunyi Ehye Asar Ehye. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Tuh, buktikan. Tuhan ternyata tidak punya nama. Ya betul, kalau yang dibaca ayat 14. Baca dong ayat 15-nya. Di situ dikatakan, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yisak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi tidak pernah diganti-ganti. Saya menulis tulisan di koran online, saudara-saudara. Saya beri judul, Tuhannya umat Nasrani itu siluman. Oh, ada yang marah. Ya. Dia bilang, Pak Yakub ngawur ngomongnya. Kenapa kok Tuhan dikatakan siluman? Baca yang benar dong, bacanya. Dikatakan saya menghina Tuhan. Saya tidak menghina Tuhan, justru saya mengkuduskan namanya. Saya menggunakan kata siluman supaya orang jadi penasaran, ingin tahu apa isinya. Kenapa? Realitasnya Yahweh namanya berubah-ubah sesuai dengan nama sesembahan yang tertinggi di lokalisasi masing-masing. Misalkan kalau di tanah Jawa, sesembahan yang tertinggi Semar, lalu Yahweh berubah menjadi Semar. Kalau misalkan di Ambon, namanya berubah jadi Tete Manis. Kalau di Tanah Toraja berubah menjadi Puang Matua. Jadi berubah-ubah semua namanya, saudara-saudara. Padahal nama itu tidak boleh diganti-ganti. Karena itu berbicara tentang pribadi, jati diri, dan kuasa dari si pemilik nama itu. Nah, ini sebagai bukti bahwa manusia itu melawan Elohim. Bukan diatur Elohim, tetapi justru mengatur Elohim. Ini yang berbahaya. Bahkan ada yang mengancam Tuhan lagi. Di dalam kitab suci kita ada contoh seseorang yang bernama Nimrod. Siapa itu Nimrod? Kita membuka di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-10, ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, Kus memperanakkan Nimrod. Ia memulai menjadi perkasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Kemudian di dalam 1 Tawarikh, pasal yang ke-1, ayat yang ke-10, di sana dikatakan, dan Kus memperanakkan Nimrod, ia mulai menjadi kuat di bumi. Wekus yalat et Nimrod hu hekel lihyot gibor ba'aretz. Dan Kus memperanakkan Nimrod, ia mulai menjadi perkasa di bumi. Tetapi kata Nimrod, nama Nimrod itu sendiri, kalau kita membaca di dalam Jewish Encyclopedia, berarti dia yang membuat semua orang memberontak terhadap Elohim. Dan memang sejarahnya Nimrod ini orang yang melawan kepada Tuhan. Orang yang melawan Elohim. Nimrod itu cucunya Ham, anaknya Kus. Disebut sebagai Dewa Marduk, yaitu Dewa Matahari Babilonia, tahun 2000 sebelum Masehi. Dan kalau kita belajar membaca di dalam legenda Yahudi, disebutkan sebagai raja pertama Babilonia yang membangun Menara Babel untuk melawan Elohim, dan dikaitkan dengan magis atau sihir karena memiliki bajunya Adam dan Hawa. Kalau kita membaca di dalam kitab Seper Hayasar, kita tahu bahwa ketika Yahweh melihat
Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Yahweh membuat cawat bagi mereka yang terbuat dari kulit binatang. Nah, pakaian inilah yang dicuri oleh Ham, kemudian sampai ke Kus dan akhirnya berada di tangan Nimrod ini, sehingga dia memiliki kuasa yang besar. Ini di dalam legenda Yahudi, bukan kitab suci, bukan, tetapi legenda Yahudi. Karena memang kita perhatikan sejarah kehidupannya Nimrod, ini adalah orang yang melawan kepada Tuhan. Kemudian di dalam legenda Yunani, ada satu buku yang ditulis oleh Alexander Hislop. Saya punya bukunya ini yang ada di tangan saya, saudara-saudara. Judulnya The Two Babylons or the Papal Worship. Di sini ada tulisannya Proof to be the worship of Nimrod and his wife. Di sini mengungkapkan banyak hal yang berkaitan dengan magis. Dan buku tersebut menulis bahwa Nimrod ini berpasangan dengan yang bernama Semiramis, yang tidak lain adalah ibunya sendiri yang berprofesi sebagai pelacur. Dan buku ini luar biasa, saudara-saudara. Cuman sayangnya masih dalam bahasa Inggris dan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini juga mengungkapkan bagaimana penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa. Seperti beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya belum mengenal Yahweh, kalau orang mengadakan perayaan Paskah, selalu tidak lepas satu benda yang selalu diidam-idamkan. Apa namanya, saudara-saudara? Telur. Saya ini kalau membaca, ketika saya membaca ini The Two Babylons ini, kemudian di situ diungkapkan tentang telur itu lambang apa, ini itu dan sebagainya. Terus terang saya ingat Pak Ari, ya, bagaimana Pak Ari sekian puluh tahun yang lalu hanya untuk urusan telur saja sampai dipecat oleh Ibu Gembala pada zaman itu. Wah, ini mengerikan sekali. Padahal semuanya itu tidak ada kaitannya dengan kitab suci. Termasuk Natal, kelahiran Yesua tanggal 25 Desember juga dibahas di buku ini, saudara-saudara. Bukunya luar biasa, tebal juga ini. Saya lihat di sini ada berapa halaman? 330 halaman. Ya, cukup tebal. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang selalu berusaha untuk melawan Elohim. Apalagi ketika kita berdoa. Dan sudah cukup lama kita berdoa dan tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Mungkin belum mendapatkan. Orang sudah ngancam Tuhan. Pokoknya kalau saya tunggu sampai minggu depan tidak ada jawaban, ya sudah Tuhan, sorry, goodbye saja. Sudah capek saya berdoa. Tuhan tidak pernah mendengar. Tuhan tidak pernah melihat. Ini satu kekeliruan, saudara-saudara. Jadi kenapa Tuhan menciptakan manusia terbuat dari debu tanah? Supaya tidak melawan Elohim. Tapi realitasnya, terbuat dari debu tanah saja manusia melawan Elohim. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita ini jangan melawan Tuhan, jangan melawan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi semua itu atas izin Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan tahu sesuatu yang terbaik. Seringkali justru kita sendirilah yang karena kesalahan kita, akhirnya kita memberontak kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah kepada kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, kenapa Elohim atau Tuhan itu menciptakan manusia terbuat dari debu tanah? Yang ketiga, agar Elohim itu mengasihi manusia. Agar Tuhan itu mengasihi manusia dan senantiasa ingat bahwa manusia itu terdiri dari tanah. Ya. Tuhan menghendaki supaya tetap mengasihi manusia karena Tuhan menyadari bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Kita membuka di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, pasal yang ke-103, Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 14. Dikatakan, seperti Bapak berbelas kasihan kepada anak-anak, demikianlah Yahweh berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Sebab Dia mengetahui rupa kita yang diingat bahwa kita adalah debu. Ini adalah mazmurnya Daud yang mengungkapkan bahwa manusia itu terbuat dari debu supaya Tuhan itu mengasihi manusia. Jadi manusia harus sadar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi, apalagi terhadap umatnya yang taat kepadanya. Apabila ada di antara kita yang saat ini sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan saudara, jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu tidak mau peduli dengan saudara. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan membiarkan saudara. Tidak. Manusia harus sadar, dan kita semua harus sadar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Apalagi saudara mengasihi Tuhan. Manusialah yang seringkali tidak mau dikasihi oleh Elohim. Dan akibat dosa manusia lebih suka memberontak kepada Elohim. Di manakah ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Dia selalu memberikan pertolongan kepada kita? Mari kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-59. Yesayahu pasal yang ke-59 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Artinya ketika saudara berdoa, yakinlah bahwa ucapan yang saudara ucapkan itu didengarkan oleh Tuhan. Bukan hanya didengar saja, tetapi didengarkan oleh Tuhan. Karena Elohim tahu bahwa manusia itu lemah, sehingga ketika kita menjerit kepada Dia, ketika kita memohon pertolongan dari Dia, maka Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Namun seringkali Tuhan itu siap menolong, tetapi kitanya yang tidak siap ditolong. Kenapa? Ayat yang kedua. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu. Dan karena dosa-dosamu, Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi karena dosa kita seringkali menghambat doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi bagi orang yang sangat mencintai Tuhan, ketika orang itu menjerit kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Dia mendengarkan, dan tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengarkan. Jadi pasti didengar suara saudara itu. Oleh karena itu, jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Ada satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Artinya, ini yang ngarang siapa sih saudara-saudara? R.A. Kartini ya. Kenapa? Ya, itu kan dirangkum semua tulisan-tulisannya R.A. Kartini. Dia pun menyadari habis gelap itu akan ada terang. Kita pun menyadari bahwa kita tidak selalu berada pada malam hari. Tidak selalu berada di tempat yang gelap. Karena dunia berputar, nanti kita akan ada di tempat yang terang. Kalau sekarang ini saudara sedang menghadapi masa-masa yang gelap, masa-masa yang suram, apabila kita tetap mengasihi dan mencintai Tuhan, maka kita akan berlalu dari tempat yang gelap itu. Karena kitab suci mengajarkan kepada kita. Mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Di situ dikatakan apa? Mulai ayat 1, Mazmurnya Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ini pemeliharaan Bapa Yahweh terhadap umat-umatnya. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Perhatikan ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Jadi kita ini apabila menghadapi masalah, menghadapi banyak tantangan, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kita tetap mengasihi Tuhan. Dalam alam roh kita ini sedang berjalan, bukan berdiam diri di tempat yang gelap, di tempat di mana bayang-bayang maut ada.
tetapi kita sedang berjalan. Dan ketika kita berada di tempat yang seperti itu, ternyata Yahweh Elohim dengan malaikat-malaikatnya menyertai kita. Apa yang ditakutkan, saudara-saudara? Karena Tuhan menyertai kita. Itu hal yang ketiga. Ya, jadi jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Kalau kita berdoa, berseru dengan sungguh-sungguh, Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Dia juga mendengarkan. Yang keempat, kenapa Tuhan menciptakan manusia terbuat dari debu tanah? Karena untuk tempat tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-8, kitab Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Di situ dikatakan apa? Dan inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Elohim, dan yang jatuh di tepi jalan adalah mereka yang telah mendengar. Kemudian si setan datang dan mengambil firman itu dari hati mereka, agar jangan dengan percaya mereka dapat diselamatkan. Dan yang di atas bebatuan adalah mereka yang ketika mendengarkan, menerima firman dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya untuk sesaat. Dan pada saat pencobaan, mereka mundur. Dan yang jatuh ke semak duri adalah mereka yang telah mendengarkan, dan ketika bertumbuh, mereka diimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, dan mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan yang di tanah yang subur adalah mereka yang setelah mendengarkan firman dalam hati yang baik dan benar, mereka memegangnya erat-erat dan menghasilkan buah dalam ketabahan. Jadi kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia itu seperti tanah. Karena memang manusia terbuat dari tanah. Nah, firman yang ditaburkan itu adalah benih, input. Karena itu saudara-saudara, setiap kali input yang datang kepada kita, apabila input itu hal-hal yang baik, khususnya firman Elohim, maka hendaklah kita menerima itu dengan mutlak tanpa syarat. Dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita harus bisa tetap menjaga sikap hati dan motivasi. Ketika firman Elohim ini disampaikan, bagaimana sikap hati dan motivasi kita ketika kita mendengarkan firman? Mungkin ketika firman disampaikan, saudara terkena dengan firman tersebut. Apakah saudara mengucap syukur dan bertobat? Atau saudara marah karena disinggung oleh firman Elohim? Ini yang jadi permasalahannya. Dan kita pun jangan mengucapkan hal-hal yang negatif. Karena ucapan yang negatif itu akan bertumbuh di hati orang lain. Karena itu ketika saudara marah besar kepada seseorang, maka seperti yang pernah saya ajarkan beberapa waktu yang lalu tentang masalah air di dalam tubuh manusia, maka air yang ada di dalam tubuh manusia yang seharusnya berbentuk heksagonal menjadi rusak. Maka ketika orang diomeli ada perasaan yang tidak nyaman di dalam hati. Itu karena rusaknya cairan-cairan tubuh. Karena apa? Yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang masuk ke dalam hati saudara adalah hal-hal yang negatif. Jadi ucapan yang negatif atau positif yang diterima itu akan bertumbuh di dalam kita. Karena itu hati-hati. Ya, ketika ada hal-hal yang negatif datang kepada kita, masuk ke telinga kanan, keluarkan telinga kanan lagi. Jangan keluar telinga kiri, nanti nyangkol di otak. Jadi biarkan keluar begitu saja. Sehingga tidak sampai membuat hati kita terluka. Saya menyadari tentang sikap saya. Saya seringkali kalau marah, marahnya betul, saudara-saudara. Dan belum tentu orang tahan menghadapi saya marah. Tentu saja untuk kebaikan orang yang bersangkutan. Tetapi seringkali orang bisa patah arang. Karena itu untuk menghadapi ini, saya kadang suruh orang lain untuk memberitahu. Supaya orang tidak berdarah-darah hatinya. Oleh karena itu hati-hati, saudara-saudara. Ucapan-ucapan yang negatif, ucapan-ucapan yang tidak baik, jangan dimasukkan di dalam hati. Buang begitu saja.
Tetapi kalau ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, nasihat-nasihat firman, taruh itu di dalam tanah hati kita dan izinkan itu bertumbuh. Makanya manusia diciptakan dari tanah. Kita melihat contoh di dalam kitab suci bagaimana ada orang yang mengatakan hal-hal yang positif, tetapi ditanggapi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Kita membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dan terjadilah ketika mereka datang setelah Daud kemah dari mengalahkan orang Filistin itu. Wanita-wanita berdatangan dari seluruh kota di Israel untuk bernyanyi dengan para penari. Mereka menyambut Raja Saul dengan tamborin, disertai sukacita dan alat-alat musik bersenar 3. Dan para wanita yang bermain itu menjawab dan berkata, Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Dan hal itu sangat memanaskan hati Saul, dan hal ini adalah jahat menurut pandangannya. Lalu dia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya memperhitungkan beribu-ribu. Dan ada yang lebih baginya selain kerajaan ini. Dan sejak hari itu dan seterusnya, Saul selalu mengawasi Daud. Di dalam kitab yang lain dikatakan Saul membenci Daud. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana ucapan yang positif jika ditanggapi dengan negatif akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Padahal kalau kita membaca ayat yang ke-6, jelas para wanita itu berkumpul semua dan menari-nari dengan rebana dan sebagainya untuk menyambut siapa? Untuk menyambut Saul. Bukan menyambut Daud, tetapi hanya dengan perkataan bahwa Saul membinasakan beribu-ribu musuh, sedangkan Daud berlaksa-laksa, itu membuat hatinya jadi gundah. Dan kitab suci katakan sejak saat itu, Saul membenci Daud. Jadi saudara-saudara, jika manusia terbuat dari emas, maka firman tidak akan bisa bertumbuh di dalam hati manusia. Karena itulah maka manusia diciptakan dari debu tanah. Supaya ketika firman ditaburkan yang adalah benih, maka akan bertumbuh di dalam kehidupan manusia. Sebaliknya ketika sumpah serapah kutuk itu dilontarkan kepada kita, kalau kita tidak mampu menjaga tanah hati kita, maka sumpah serapah kutuk itu pun akan bertumbuh di dalam hidup kita. Sehingga akan berakibat fatal. Beberapa tahun yang lalu pernah ada seorang perempuan muda yang dikutuk sama seseorang, dikatakan kamu akan menjadi gila. Dan suara itu begitu terngiang-ngiang di dalam pikirannya sampai membuat dia benar-benar menjadi gila. Sekian tahun yang lalu terus dibawa ke tempat saya konseling, kemudian saya patahkan kutuk itu, dan akhirnya dia bisa pulih kembali. Itu sudah cukup lama, masih di gereja lama dulu, saudara-saudara. Oleh karena itu, hati yang keras seperti besi atau emas hanya bisa dihancurkan dengan firman. Karena firman itu seperti api dan seperti godam. Kita membuka di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-20. Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan apa? Kemudian aku berkata, aku tidak akan menyebutnya atau berbicara di dalam namanya lagi. Namun firman-Nya ada di dalam hatiku seperti api yang membara terkurung di dalam tulang-tulangku dan aku lelah menahannya, aku tidak sanggup menahannya. Kemudian pasal yang ke-23 ayat yang ke-29 dikatakan apa? Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan batu cadas. Jadi kalau orang yang bisa memahami firman, tunduk kepada firman, itu karena hatinya sudah dihancurkan oleh Tuhan, menjadi tanah yang baik. Tetapi kalau kita mempertahankannya, itu tanah hati kita itu berubah menjadi besi,
Bahkan mungkin juga bisa berubah menjadi emas, merasa diri paling hebat, dan tidak bisa dibentuk oleh orang lain. Seperti hati Paro atau Fir'aun yang keras, karena dia merasa hebat, sehingga akhirnya dimusnahkan. Karena itu hati-hati dengan ucapan negatif, karena akan terbentuk dalam dunia roh. Satu ayat yang terakhir kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Di situ kitab suci katakan apa? Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dan berdoa, ini diucapkan ya. Percayalah bahwa kamu sedang menerimanya dan hal itu akan terjadi kepadamu. Artinya apa yang diucapkan dengan iman itu akan terbentuk dan akhirnya menghasilkan sesuatu di dalam dunia roh yang akan menjadi nyata di dalam dunia nyata ini. Dan hal ini bagi orang yang mengasihi Elohim belum tentu dia punya iman. Tetapi orang yang punya iman dia pasti mengasihi Elohim. Paham saudara-saudara? Jadi orang yang mengasihi Elohim belum tentu dia punya iman. Kalau kita melihat di tanah yang kantong-kantong Kristen, katakanlah seperti di Ambon, di Manado, di Tanah Batak, itu orang Kristen banyak sekali di sana. Mereka cinta Tuhan, luar biasa. Coba saja saudara berani menghina Tuhan di sana, habis itu. Tetapi mereka belum tentu punya iman. Ya, tetapi orang yang punya iman, dia akan mencintai Tuhan. Oleh karena itulah, beri kesempatan kepada Tuhan untuk kita ini menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika ada firman disampaikan, maka firman itu menjadi benih yang akhirnya bertumbuh di dalam hidup kita dan menghasilkan buah-buah. Buah-buahnya apa bagi orang yang mengasihi Tuhan? Sehat, damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Ya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman yang saya sampaikan saat ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara, supaya kita semuanya menyadari bahwa kita ini orang yang lemah karena terbuat dari debu tanah. Dan izinkan firman yang ditaburkan itu bertumbuh di dalam tanah hati kita sehingga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin buat firman Elohim.